Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Hanum Salsabila dengan NPM 234102114. Saya Desana Indonesia Rasnadi dengan NPM 234102111. Saya Rufiah Desa Ramadhani dengan NPM 234102124. Saya Leni Sabadi dengan NPM 234102115. Di sini kami akan membahas anemia dan makanan apa sih yang bisa mencegah anemia. Jangan lupa ditonton ya semuanya. Kamu udah makan siang apa belum? Belum. Kenapa? Aduh kok kayak pusing ya? Oh, kamu kenapa? Kayaknya kamu kurang Nah, itu tadi merupakan salah satu gejala dari anemia. Ingin tahu lebih dalam tentang anemia dan juga makanan modifikasi untuk mencegahnya? Yuk kita simak videonya. Anemia merupakan masalah kesehatan utama masyarakat dunia, khususnya di negara berkembang. Anemia pada remaja didefinisikan sebagai keadaan hemoglobin di dalam darah kurang dan angka normal sesuai kelompok jenis kelamin dan umur. Nilai batas ambang anemia berdasarkan ketetapan WHO untuk remaja wanita adalah 12 gram per desiliter, sedangkan untuk laki-laki 13 gram per desiliter. Dampak anemia daripada remaja putri memberikan kontribusi negatif bila hamil pada usia remaja ataupun pada saat dewasa, yang dapat menyebabkan kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah, kesakitan, bahkan kematian pada ibu dan bayi. Selain itu, anemia juga mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan fisik dan kognitif remaja. Anemia menyebabkan darah tidak cukup mengikat dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Bila oksigen yang diperlukan tidak cukup, maka akan berakibat pada sulitnya berkonsentrasi sehingga prestasi belajar menurun, daya tahan fisik rendah sehingga mudah lelah, aktivitas fisik menurun, mudah sakit karena adanya daya tahan tubuh yang rendah. Zat gizi yang diperlukan untuk mencegah anemia, adapun zat gizi yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya anemia pada remaja putri diantaranya adalah zat besi, asam folat, dan juga vitamin B12. Adapun zat besi dapat diperoleh dari makanan sehari-hari seperti daging, ikan, unggas, sayuran seperti bayam, kacang-kacangan, dan juga makanan yang terfortifikasi. Selain makanan yang kaya akan zat besi, anemia juga dapat dicegah dengan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung asam folat seperti kacang-kacangan, hati, dan juga sayuran hijau seperti sayur bayam. Makanan yang kaya kandungan vitamin B12 seperti susu, produk olahan susu, daging juga sangat baik dikonsumsi untuk pencegahan anemia. Zat besi dibutuhkan semua sel di dalam tubuh dan juga merupakan dasar dalam proses fisiologis seperti pembentukan hemoglobin dan juga sebagai fungsi enzim. Asam folat sendiri disebutkan sebagai zat penting dalam pencegahan anemia, di mana asam folat berfungsi sebagai pembentukan sel darah merah dan penting dalam tumbuh kembang janin yang normal. Atau fisiologis, zat besi masuk ke dalam tubuh diperoleh dari makanan yang dikonsumsi setiap harinya. Kemudian kekurangan asupan vitamin B12 dapat mengganggu proses pembentukan sel darah merah yang berakibatkan anemia. Mekanismenya, tanpa asupan vitamin B12 yang cukup, maka sintesis dalam DNA dan replikasi sel juga menjadi terganggu. Prekursor eritrosit menjadi tidak membelah secara normal, berukuran abnormal atau besar, yang berakibat pada eritrosit yang tidak berfungsi secara normal. Menurut Stabler, sel eritrosit tersebut kemudian akan mati di sumsum tulang. Eritropoiesis tidak efektif yang berujung pada anemia. Kemudian ada bahan yang ditawarkan untuk pencegahan anemia. Yang pertama ada hati ayam. Hati ayam merupakan sumber tempat penyimpanan besi sehingga mengandung zat besi dengan kadar tinggi yang dibutuhkan untuk mencegah anemia. Selain itu, mineral yang berasal dari hati ayam lebih mudah diabsorpsi karena mengandung lebih sedikit bahan pengikat mineral. Bahan makanan yang kaya akan kandungan zat besi berasal dari pangan hewani yang merupakan sumber protein dan berperan dalam proses hemopoiesis. Kemudian zat besi yang banyak juga terkandung dalam hati ayam merupakan unsur penting dalam pembentukan sel darah merah. Oleh karena itu, dapat terjadinya gangguan pembentukan sel darah merah yang akan menyebabkan kadar hemoglobin dalam darah menjadi tidak normal. Vitamin utama yang banyak terdapat pada hati ayam adalah vitamin A, vitamin B kompleks, terutama pada vitamin B12 dan juga asam folat serta zat besi. Kemudian di samping
ada tabel perbandingan kandungan gizi hati ayam dan juga hati sapi per 100 gram. Ada komponen gizinya dari hati ayam dan hati sapi bisa dilihat di layar. Baik, kemudian yang kedua yaitu jamur tiram. Jamur tiram atau Pleurotus ostreatus adalah jamur kayu yang tumbuh sederet menyamping pada batang kayu yang lapuk. Jamur tiram memiliki tubuh buah yang tumbuh mekar membentuk corong dangkal seperti cangkang kerang atau tiram. Pada tubuh buah jamur tiram terdapat tudung atau files dan tangkai stip. Jamur tiram oyster mushroom mempunyai kandungan protein 5,94%, karbohidrat 50,50%, serat 1,56%, lemak 0,17%, dan kalori 45,65%. Kandungan protein yang terkandung pada jamur tiram lebih tinggi dibandingkan kandungan protein yang dimiliki jamur lain seperti jamur shiitake dan jamur kancing. Kemudian nutrisi yang terdapat pada jamur tiram yaitu mengandung asam amino. Jamur tiram memenuhi standar gizi sebagai makanan yang layak dikonsumsi, enak dimakan, tidak beracun, dan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Jamur tiram, sebagaimana jamur edible lainnya, memiliki berbagai manfaat, diantaranya sebagai bahan sayuran, bahan olahan, dan berkhasiat sebagai obat yang dapat mencegah anemia, memperbaiki gangguan pencernaan, dan membantu mengatasi masalah kekurangan gizi. Di samping ini adalah perbandingan kandungan gizi jamur tiram, jamur kuping, dan jamur merang per 100 gram. Kemudian yaitu jenis produk yang ditawarkan. Salah satu produk yang disukai remaja putri di Indonesia adalah produk dimsum. Dimsum biasanya dibuat dengan memanfaatkan daging ayam, namun dalam bahan pangan yang kami tawarkan ini, dimsum dibuat dengan memanfaatkan hati ayam dan jamur tiram, yang merupakan salah satu sumber zat besi. Hal ini sejalan dengan penelitian bahwa contoh bahan pangan yang dapat digunakan sebagai fortifikan besi diantaranya adalah hati ayam. Hati ayam menggunakan zat besi sebesar 15,8 mg per 100 gram. Oleh karena itu, hati ayam dapat dimanfaatkan sebagai bahan substitusi pembuatan olahan pangan tinggi zat besi. Pembuatan dimsum berbahan baku daging ayam dengan substitusi hati ayam dan jamur tiram dapat menjadi makanan selingan tinggi zat besi untuk mencegah anemia remaja putri. Untuk usia target konsumen produk, kami menargetkan untuk remaja putri di usia 13-18 tahun karena pada usia tersebut remaja putri rawan terkena anemia. Dan juga faktor lainnya itu remaja putri senang mengkonsumsi cemilan-cemilan berupa dimsum salah satunya. Untuk AKG-nya dapat dilihat di layar. Untuk selanjutnya itu ada teknik pengolahan daripada dimsum hati ayam jamur tiram ini dengan komposisi daging ayam sebanyak 60 gram, hati ayam sebanyak 40 gram, jamur tiram sebanyak 30 gram, telur 1 butir, tepung tapioka 20 gram, tepung maizena 15 gram, dan kulit pangsit. Dengan teknik pengolahan yang pertama itu ada persiapan bahan dengan memblender daging ayam dengan bawang putih, lalu juga mempersiapkan telur ayam, tepung tapioka, tepung maizena, kecap asin, minyak wijen, bawang putih, daun bawang, garam, dan gula. Dengan ada juga hati ayam dan jamur tiram sesuai formula yang akan dicampurkan. Setelah melakukan proses pencampuran, dilakukan proses pencetakan sebanyak 1 sendok makan adonan dalam satu kulit dimsum tersebut. Lalu di atasnya itu diberi topping berupa parutan wortel dan kemudian diletakkan di loyang yang telah diolesi minyak. Setelah itu dilakukan pengukusan selama 30 menit dan dimsum siap disajikan. Untuk selanjutnya ada kandungan gizi dari dimsum hati ayam jamur tiram. Ini kami ambil dari NutriSurvey. Itu di dalam 10 butir dimsum hati ayam jamur tiram itu mengandung energi sebesar 425,7 kilokalori dengan protein sebesar 30,2 gram, lemak sebesar 17,3 gram, karbohidrat 34,5 gram. Dan untuk zat gizi mikronya dapat dilihat. Selanjutnya, interaksi. Yang pertama, interaksi natrium dengan kalsium. Interaksi ini saling bersaing. Kadar Ca2+ tinggi dapat menghambat penyerapan Na+. Ca2+ ini dapat menghambat aktivitas saluran natrium NaC di ginjal sehingga lebih sedikit Na yang masuk ke dalam sel dan diserap kembali ke darah. Akibatnya lebih banyak Na+ yang diekskresikan melalui urin. Yang kedua, interaksi Fe dengan vitamin A. Interaksi ini saling mendukung. Interaksi Fa dengan zat besi ini bersifat mendukung dalam artian dapat meningkatkan kadar vitamin A dan zat besi secara bersamaan. Hal ini dapat
dilihat ketika pemberian vitamin A dapat menurunkan prevalensi anemia dan memperbaiki utilitas zat besi dibandingkan hanya dengan suplementasi vitamin A saja atau dengan zat besi saja. Interaksi yang ketiga yaitu interaksi asam folat dengan protein. Ini merupakan interaksi yang saling mendukung. Folat dapat mengikat berbagai protein untuk membentuk kompleks non-kovalen melalui interaksi hidrofolik dan hidrofobik. Folat mengikat protein dan mengubah struktur protein di bawah iridiasi, sementara protein meningkatkan fotostabilitas folat. Yang keempat, interaksi seng dengan zat besi. Ini merupakan interaksi yang saling bersaing. Seng diabsorpsi melalui usus dengan mekanisme divalen metal transporter 1 atau DMT1 yang juga merupakan transporter zat besi dan mineral lain dalam usus. Adanya kesamaan transporter antara zat besi dan seng ini mengakibatkan absorpsi antara zat besi dan seng ini saling mempengaruhi satu sama lain. Konsumsi zat besi dalam jumlah yang tinggi ini dapat menghambat penyerapan seng, terutama jika rasio zat besi terhadap seng itu lebih dari 2:1. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun PPT ini. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang anemia dan makanan modifikasi yang bisa untuk mencegah anemia. Terima kasih sudah menonton ya semuanya. Dan